Halo, perkenalkan nama saya Rosa Deli Malolun. Saya merupakan anak bungsu dari ketiga bersaudara. Sejak usia 7 tahun, saya sudah berpisah dengan bapak dan mama saya. Sejak saat itu, saya dan kakak-kakak saya dibesarkan serta dibiayai oleh oma saya hingga saya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas saya. Dalam perjalanan hidup saya, kondisi keluarga saya cukup kompleks. Bapak dan mama saya sudah mempunyai keluarga masing-masing dan sudah mempunyai anak juga. Sejak kecil saya tinggal bersama dengan oma dan bergantung sepenuhnya kepada oma. Oma saya adalah seorang PNS golongan 3D. Pada masa itu penghasilan beliau cukup memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus membiayai pendidikan saya dan kakak-kakak saya. Namun, ketika kakak pertama saya melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, oma harus mengambil pinjaman dalam jumlah besar. Akibatnya, setiap bulan gaji yang diterima setelah dipotong, cicil-cicilnya hanya tersisa sekitar 900.000 rupiah, sehingga kondisi ekonomi keluarga kami mulai mengalami kesulitan. Setelah oma saya pensiun, beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Pada saat itu, saya diserahkan oleh bapak saya untuk tetap melanjutkan kehidupan saya di tengah kondisi yang ada. Dalam masa transisi tersebut, saya sempat tinggal di Panti Asuhan Solandres Putri untuk mengurangi beban keluarga. Di dalam Panti Asuhan Solandres Putri juga saya belajar banyak hal, dimana bukan hanya tentang keluarga, tapi juga tentang mental, batin, tentang semangat hidup. Itu membangun saya untuk tetap bersemangat. Seiring berjalannya waktu dan dengan mempertimbangkan masa depan saya, akhirnya saya memutuskan untuk tinggal bersama bapak saya. Sementara oma menetap di kampung halaman. Keputusan ini bukan hanya yang mudah, mengingat sejak kecil saya lebih banyak hidup bersama oma. Bapak saya bekerja sebagai buruh serabutan pasir bersama teman-temannya dengan penghasilan yang tidak menentu, rata-rata sekitar 500.000 rupiah per bulan. Meskipun dengan keterbatasan, Bapak tetap berusaha menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu membayar uang semester dan kehidupan saya di rantau. Di sisi lain, beliau juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, seperti membeli beras, air galon, membayar listrik, dan masih banyak. Dalam kondisi yang serba sulit, Bapak tidak pernah menyerah. Ketika tidak ada pekerjaan, beliau berinisiatif meminjam mobil dari temannya untuk mencari penghasilan tambahan. Beliau juga ojek untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarga. Setelah itu, jika saya tidak mempunyai uang untuk makan sehari-hari atau saya tidak mempunyai beras, biasanya saya telepon mama saya untuk bantu saya. Terkadang mama kirim, terkadang juga mama tidak kirim. Dalam situasi ini, saya rasa hanya bapak saya yang tetap menjadi tulang punggung dan terus berjuang demi kehidupan saya serta keluarganya. Jika saya diberikan kesempatan untuk menerima beasiswa ini, saya akan memanfaatkannya dengan sangat baik, sebaik-baik mungkin. Bagi saya, beasiswa ini bukan hanya bantuan finansial, tetapi juga harapan untuk terus melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan saya. Saya berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan diri, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, agar saya tidak hanya menerima, tetapi juga bertumbuh melalui ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan.